Okey, lah. Sip. Mari. Ya, saya sampai pun. Dah lah. Sikit dah. Dah cocok. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Irsyad Pebatungan, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz penceramah pada malam hari ini, seterusnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, seperti biasanya hari ini merupakan wirid mingguan kita yang insyaallah bersama Al-Ustaz Al-Fattajri SPDI. Dengan hal itu, untuk menghemat waktu, mari langsung kita minta saja kepada Ustaz untuk menyampaikan ceramah singkat pada malam hari ini. Kepada Al-Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari angin Bapak Ibu, tapi jawab salam dingin. Kita ulang sekali Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid Al-Irsyad Perbatungan, seterusnya angku-angku, nenek mama, alim ulama, cedek pandai, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bundo kanduang, limpapeh rumanan gadang, yang kete indah disabuai namo, yang gadang indah dihimbauan galang, dan teristimewa kepada kita semua jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga dengan terus melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sedang berada di awal tahun baru Hijriah. Ya Bu, tahun baru kini Bu, ampe balai ampe 7 Hijriah. Tanggal dan bulan baru kini Bu, tanggal 2 ya. Tanggal 1, tanggal 2. Ya, awalnya 1 kan? Sudah tu. Ya, pas kan? Awalnya 1, kini tanggal 2. Ini ala berada pada tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah. Kalau kamu ikut ke Arab, ini di Google ya. Ya Pak ya. Kalau orang Indonesia itu juga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum pergantian tahun baru Hijriah bagi kita orang beriman, ini adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat untuk awak untuk kembali berbenah. Ya Pak Ibu, terjadinya pergantian tahun ya secara hitung-hitungan, secara angko memang bertambah. Ya Pak, dari ampe 6 ke ampe 7 kan bertambah ci angko tu. Itu secara hitung-hitungannya. Tapi kalau awak lihat, awak fahami lebih dalam, di saat terjadi pergantian tahun, tahun bertambah, pada saat yang bersamaan jatah hidup kita semakin berkurang. Ya Pak Ibu ya, semakin sering kita bertemu dengan tahun baru Hijriah, maka di saat bersamaan, di saat itu sebenarnya jatah umur kita semakin berkurang. Sama model awak ulang tahun kecil awak kan, tanggal lahir awak ya, di saat terjadi pergantian tahun umur kita bertambah, tapi sebenarnya jatah hidup kita semakin berkurang. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah, yang meyakini kehidupan dunia ini akan ada akhirnya, yang meyakini duniaku akan kita tinggalkan, maka pergantian tahun bagi mereka adalah momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baca doa bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun ke tahun. Bahas supaya awak lebih baik di tahun kini daripada tahun kepatang. Setidaknya ada 3 sikap utama awak. Bapak Ibu, ada berapa? Ada 3 sikap utama kita dalam menyambut tahun baru Hijriah ini.
Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap yang mesti kita hadirkan di momentum tahun baru ini adalah sikap untuk memuhasabah diri awak. Apa Bu? Sikap untuk muhasabah diri kita. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah awak mengevaluasi diri awak. Bagaimana kita menghitung-hitung diri kita. Awak fokus memperhatikan mancal diri awak kuah. Karena sahabat Umar dalam sebuah ungkapannya berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian, kata Umar. Evaluasilah diri awak surang-surang sebelum nanti Allah yang menghitung. Sebelum besok Allah yang akan mengevaluasi kita, menghitung awak. Ya Pak Ibu, wak hitung apa yang kita hitung? Apa yang mesti kita perhatikan dari diri awak? Yang utamanya Bapak Ibu yang perlu kita lihat, kita perhatikan adalah bara banyak dosa yang kita buat. Bara banyak kesalahan yang kita tumpuak-tumpuak. Bara banyak maksiat yang kita kerjakan. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa perintah Allah di sini Bapak Ibu? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa, setiap kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok kita. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Jadi Bapak Ibu, muhasabah ko, perintah mengevaluasi diri ko, langsung Allah yang memerintahkan kawat. Langsung Allah yang perintahkan kepada kita. Diharapkan setiap kita melihat, memperhatikan apa yang Allah kita kerajaan di masa lalu awak untuk hari esok. Artinya apa? Untuk yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya kitalah yang tahu. Ya, hanya pribadi-pribadi awaklah yang faham benar diri awak akan mempersiapkan untuk hari esok kita. Kita yang lebih tahu sudah betapa berapa banyak kesalahan yang kita berbuat. Kita yang lebih tahu sudah berapa banyak amal soleh, ketaatan yang kita persembahkan di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, momentum tahun baru Hijriah ini adalah saatnya kita untuk merenung. Adalah waktu yang tepat untuk kita menghitung-hitung diri awak. Awak luangkan waktu awak sebentar. Di tahun 1446 Hijriah ko, apa saja yang Allah kita kerajaan? Apa saja yang sudah kita perbuat? Apa saja keburukan, kesalahan yang telah terlanjur kita kerajaan? Dan apa saja kebaikan, amal soleh, ibadah kita yang belum sempurna kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak Bapak Ibu lah bisa mencalik ke belakang, Allah nama baca min ke diri awak surang-surang, maka di saat itu akan muncul semangat kita untuk memperbaiki diri awak. Tapi kalau awak tidak sempat mengamati diri awak,
tak sempat kita menghitung-hitung, mengevaluasi diri wak, caranya kita akan berubah. Kalau sekiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita pagunuan waktu diri awak, ya, hari habis mencari membuka aib saudara karena kita belum mampu melihat diri awak. Bapak Ibu, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala membukakan aib kita, kesalahan kita dinampakkan di Allah, mungkin tak pede wak berjalan yang kurang rami dah Pak. Kita hari ini masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas karena Allah masih sayang kawak. Allah masih tutup aib dosa dan kesalahan kita. Maka ketika ada momentum mode kini ko tahun baru Hijriah, itu bana yang kita fokuskan. Kita perhatikan diri wak renungkan bana diri wak. Lah sejauh mana persiapan kita untuk hari kematian kita. Apa kesalahan kita yang mesti kita tinggalkan, yang mesti kita perbaiki di tahun selanjutnya, dan apa amal-amal soleh kita yang mesti kita tingkatkan. Baik-baik ya, sehingga dengan evaluasi yang mendalam, muhasabah yang sungguh-sungguh, ya, perhitungan kita yang sungguh-sungguh terhadap diri kita, ini akan membuat kita termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang tahun sekarang sama seperti tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan sebaliknya, barang siapa yang tahun ini lebih buruk dari tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang celaka, termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap yang kedua menyambut pergantian tahun baru Hijriah ini, agar pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun ini. Sikap kita adalah kita mesti menghadirkan sikap hijrah menuju ke yang lebih baik dalam kehidupan kita ini. Hijrah itu artinya apa Bapak Ibu? Kita melakukan perubahan, kita melakukan langkah-langkah yang jelas untuk memperbaiki diri kita, terutama masalah akhirat kita. Dan juga hijrah, bagaimana kita meninggalkan semua kebiasaan buruk kita menuju kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang baik menuju kebiasaan yang lebih baik lagi. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha Pengampun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah tegaskan kepada kita bersama, orang yang sungguh-sungguh dengan keimanannya, orang yang sungguh-sungguh hijrah, yang sungguh-sungguh ingin lebih baik, yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki dirinya,
dan sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan sayang dan cinta dari Allah, kita mesti sungguh-sungguh dalam keimanan kita. Ya, iman kita, keyakinan kita kepada Allah jangan pernah goyang, jangan pernah goyah oleh segala bentuk godaan, rintangan, halangan di atas dunia ini. Dan kalau kita ingin mendapatkan rahmat dan cinta sayang dari Allah, kita mesti menjadi pribadi yang hijrah. Fathul Mekah. Setelah terjadi pembebasan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah sampai ko. Maka yang perlu kita kuatkan, kita yakinkan diri kita hari ini, bagaimana kita mesti hijrah, memperbaiki diri awak, berbenah awak, ya, meningkatkan semua amal-amal kebaikan kita, meninggalkan semua sikap-sikap buruk kita. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang yang mendapatkan rahmat Allah, ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah bukanlah orang yang Allah berikan harta banyak, Pak. Ya Pak, tanda Allah sayang kawak indak tergantung jo harta banyak do, Pak. Indak tergantung jo pangkat jabatan yang tinggi do. Indak tergantung kedudukan yang mulia di hadapan manusia do, Pak. Ya, jangan sampai kita berfikiran orang dapat rahmat itu ketika harta banyak, ketika rezekinya melimpah, pangkat tinggi, kedudukannya rancak. Bukan itu. Orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah mereka yang Allah mudahkan untuk dekat dengannya. Ya Pak Ibu, bukti Allah sayang kawak, bukti Allah mendatangkan rahmat magia rahmat kawak, Allah mudahkan kita untuk beramal soleh. Allah mudahkan langkah kita datang ke rumah Allah mendirikan salat. Itu rahmat Allah, Bu. Allah mudahkan kita terus untuk baca Al-Quran. Itu rahmat Allah. Allah mudahkan lisan kita untuk terus berzikir. Allah mudahkan kita untuk terus berinfak, bersedekah. Itu rahmat Allah. Dan kadang muncul pertanyaan, Ustaz, ada orang yang tak pernah solat, karena ibadah solat kau bisa wak caliat, Pak Ibu ya. Ya, wak tak pernah nampak orang tu solat dah. Tapi haratonya banyak, pangkatnya tinggi, urusannya wak caliat, lancar-lancar saja. Ada mana itu, Bu? Ada ya? Tak pernah sobok di masjid awak, tak pernah hadir majlis taklim, tak pernah ikut yasinan. Ya, Pak? Semayo ya. Ya. Ya, jarang sekali kita lihat mereka ini ikut bersama kita dalam ketaatan, tapi rezekinya murah nampak dia awak. Pangkatnya capek naiknya, Pak ya. Yang awak lah lama jadi pegawai, yang pangkat pun muritu-muritu tarui. Yang ini kok capek naiknya. Kita akan menemukan seperti ini. Jangan awak anggap itu rahmat Allah, Bapak Ibu. Ya, itu disebut dengan istidraj. Allah mengulur-ulur lu. Nyuagi bana di Allah dunia kau kenyo. Dibukakan bana pintu dunia untuk inyo, sehingga inyo merasalah bahagia. Inyo merasalah dapat sado-sadonyo. Dunia kulah di inyo kecek inyo, padahal itu bentuk murkanya Allah kepada orang tersebut. Allah lagi meninggikan tempat jatuhnya. Ya, Allah lagi
menyiapkan tempat jatuh yang akan membuat dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka Bapak Ibu, orang yang hijrah, yang melakukan perbaikan dalam dirinya, yang mencoba terus meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah, mereka itulah yang layak mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu adalah mereka akan Allah mudahkan untuk dekat dengan Allah. Ketika orang memiliki harta dekat dengan Allah, itu baru rahmat baginya. Ketika orang diberikan pangkat jabatan, dengan pangkat jabatan ia semakin dekat dengan Allah, itu baru tanda rahmat untuk inyo. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum tahun baru Hijriah ini mesti menghadirkan sikap hijrah dalam diri awak. Bawa bisa memperbaiki, Bapak Ibu ya, bisa meningkatkan yang awalnya mungkin awak pambangi, kini menjadi pribadi yang penyayang lepak, Bu. Yang selama kau awak mudah membudui, ya, menyeringi, kini menjadi pribadi yang suka galak lah. Tapi tidak galak surang depan. Baku galak surang saya. Ambo hijrah, apa tangguh payah galak aja kan? Kinilah galak-galak surang lah tu bayu loh. Ya, yang selama kau mungkin awak agak ceke, agak pilih, kini menjadi pribadi yang dermawan awak lah. Bapak Ibu ya, yang selama kau ibu-ibu pulang ke sawah, pulang dari kantor, ada sempat membuat kopi untuk apa? Kini cuba disuguhkan kopi terbaik dari awak lah. Tapi awak yakin apa-apa di Kota Baru kau lah mandiri, nampak? Nak bergantung nak keluar rumah lah bisa membuat kopi surang, lah bisa masak sambal lado surang. Tapi bagaimana kita mesti meningkatkan semua bentuk amal kebaikan kita, Pak Ibu. Yang buruk kita tinggalkan segera, ya. Yang baik kita naikkan levelnya. Ya, mungkin selama kau awak belum solat 5 waktu berjamaah lah, kini awak merapikan solat kita agar kita dirikan bersaf berjamaah di masjid ataupun di mushola. Mesti kita rancang Bapak Ibu, ya, mesti kita rancang mana, ya Bu ya. Rajin ke masjid tapi munculnya masih kasar aja lagi kecek buya. Ini perkara yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Karena awak tahu kan, kecek Allah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat yang kita kerjakan akan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Berarti di salat kita masih bermasalah. Ya, ada yang kurang dari salat yang kita dirikan. Ya Pak Ibu ya, kalau salat kita benar, khusyuk dalam salat, ketika salat kita hanya mencari ridho Allah, ikhlas dalam mendirikan salat, caranya benar, maka salat itu akan memberikan pengaruh baik dalam hidup awak. Tapi kalau salat hanya sekedar ritual kita saja, ya, disagan segala macamnya kita mendirikan salat, ini salat belum akan memberikan efek positif kawan, maka dipulangkan ke diri kita masing-masing. Dan ini momentum hijrah kuat. Wak perbaiki seluruhnya Bapak Ibu. Jangan pernah puas dengan amal-amal soleh kita, ya Bu. Jangan pernah merasa puas dengan kebaikan kita. Harus kita perbarui taruih. Harus kita tingkatkan terus kualitas dan kuantitas semua bentuk ibadah kita. Sehingga kecil buya tadi, ya, kau dapat solat kita benar, niatnya ikhlas, maka dalam keseharian akan menjadi penyejuk di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Ucapannya akan terjaga, lisannya yang keluar hanya kebaikan demi kebaikan saja. Itu yang harus kita perhatikan. Semangat untuk hijrah, ya Bu ya. Hijrah meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik. Kebiasaan baik menjadi kebiasaan yang lebih baik. Ya, ini perlu kita
tanamkan di awal tahun baru Hijriah ini. Iku perlu kita rencanakan bana Bapak Ibu. Artinya kita siapkan bana. Jangan beramal itu sesuai yang takana di awak saja. Ya, kalau kita beribadah tidak ada rencana, tak punya target Bapak Ibu, awak khawatir kita beribadah hanya di sisa-sisa waktu awak. Kalau bisa Bapak Ibu awak punya target lah. Misalnya baca Quran, barat target awak per hari. Kalau awak punya target Pak, kita yakin kita akan bersemangat mengejar menggapai target tadi. Kalau awak baca Quran hanya sesuai pangan awak saja, kau letakkan mujua, kau lupa Pak. Ya, lah sibuk ke sawah, sibuk ke ladang, sibuk ke kantua, anak sempat baca Quran. Kalau awak punya target harian amal kita, sebelum lalu bisa kita cek. Boleh mengaji hari kini lah. Sebelum lalu kita baca agak seayat, 2 ayat atau setengah halaman. Jangan pernah sehari itu kita tidak baca Al-Quran. Termasuk solat sunnah kita, solat wajib kita punya target Bapak Ibu. Infak kita, sedekah kita, zikir kita harus ada targetnya lah. Ya, Rasulullah saja istighfar sehari minimal 100 kali nak ya. Itu minimal dia seorang Rasul. Awak yang banyak dosa kok beristighfar lebih banyak dari itu lah. Ya, memang kita rencanakan mana Bapak Ibu. Kalau awak macam dia untuk masalah dunia, matang dia awak perencanaannya. Ya Pak, matang dia awak di umur bara ke menikah. Lado dia awak rencana-rencananya kan. Bara target anak awak. Kecil awak kau target awak. Aku anak masuk ke sekolah. Di tahun sekian awak ingin usaha ko, pangkat awak harus tinggi ko. Awak rencanakan nampaknya. Tapi untuk masalah akhirat, sudahkah kita punya planning, punya rencana untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Bapak Ibu mumpung masih berada di awal tahun baru Hijriah, rencanakan itu. Ajak keluarga kita. Ya, sekali-sekali buat momen tadarus bersama keluarga kita di rumah. Ya Bu ya. Ya, kita buat di rumah awak tu sekali seminggu misalnya kan, baca Quran tadarus awak. Keluarga inti awak di masjid yasinan dia sama-sama. Tapi di rumah tidak pernah kita hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Kita buat rencana itu. Bara indahnya keluarga awak Bapak Ibu. Betapa sejuknya kita berada di rumah awak. Yang di dalamnya kita semua sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayah, ibu, suami, istri dan anak-anak berpacu dalam kebaikan. Ikut bentuk hijrah dalam keluarga awak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang ketiga, ya, agar tahun baru ini 1447 ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 1446, kita mesti memiliki sikap istiqamah dalam beramal soleh. Bapak Ibu ya, bahwa menjadi pribadi yang memiliki istimrariyah, keberlanjutan dalam beramal. Tadi di awal kita sudah mengevaluasi diri awak. Allah kita muhasabah, wak hitung-hitung diri awak. Wak caliak-caliak di ma kurang awak. Wak caliak-caliak di ma ibadah yang harus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua kita hijrah. Allah berpindah wak tinggalkan yang buruk. Wak tingkian yang baik-baik selama ko. Kita maksimalkan ibadah-ibadah kita selama ko di tahun kini. Kemudian bawa jago semangat dalam beramal itu, kita bingkai dalam yang namanya istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, kemudian istiqamah dengan keimanannya kepada Allah,
maka para malaikat akan turun dan berkata, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya Bapak Ibu? Wa absyirul jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang istiqomah. Pak Ibu, menjadi pribadi yang istiqomah itu barek. Ya Bu, menjadi pribadi istiqomah itu barek Bu. Bisa kita rasakan surang. Ketika di bulan puasa kapatang, tak tangguang-tangguang semangat kita beribadah. Ya, luar biasa nuansa ibadah hadir di kehidupan kita. Kita semua berpacu untuk beramal. Tapi lapai puasa Pak Ibu, sebulan, 2 bulan, ikut semangat mulai berkurang. Di sinilah fungsinya istiqomah. Bawa menjaga semangat ko taruh sama, bahkan meningkat. Bawa menjaga keberlanjutan dalam beramal ini Bapak Ibu. Ya, kita beramal kok sampai bila Bu? Sampai mati. Kita beribadah, melakukan ketaatan sampai nanti Allah panggil kita kembali pulang menghadapnya. Maka ini perlu kita jaga mana? Ya, perlu kita jaga terus semangat dalam beramal ini. Bawa istiqomah, teguh pendirian, kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, amal soleh yang sudah kita perbuat, yo kondisikan bana supaya tetap kita kerajaan tarikh. Jangan pernah bosan dan berhenti dalam beramal soleh. Karena memang al-iman yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kadang Bapak Ibu memang iman itu naik turun. Ya, naik turun itu biasa Pak. Bu, iman itu kadang naik, kadang turun. Jangan sampai mode zigzag mana. Ketika naik bana, ketika turun, turun bana. Jangan sampai mode itu. Kalau bisa, ketika iman ko seketek turun, langsung kita cas balik. Jangan biarkan iman ko turun jauh bana ke bawah. Ya, mesti kita jaga ritmenya tarikh. Bah gelombang ko rancak kita celik tarikh kan? Sehingga apa? Dalam beramal, dalam beribadah, kontinuitas itu sangat diperlukan. Bapak Ibu ya, semangat untuk menjaga diri dalam nuansa suasana ibadah mesti terus kita jaga. Tadi kita katakan menjadi pribadi istiqomah itu barek. Tapi awak harus ingat, ya, di balik beratnya istiqomah, Allah telah siapkan surga untuk awak. Bapak Ibu, ya, lain awak di surga. Apa ya? Rencana awak kan di mana? Bagi iman awak bakal sampai mati. Iya. Tapi kadang-kadang pulang kaya pulang pikun. Iya. Kadang itu cek lewat. Singgung itu baman dia baca untuk dia. Tak gitu oleh kalau berapa ribu, tak gitu mana dia baca itu. Tak hitung. Dia tak kalau sembahyang pun datang. Oh iya. Yang dia baca itu. Baik Bapak Ibu. Itu dia kan. Mesti dia kan. Bila pikun. Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus dari Ibu ya. Mungkin beliau dah tahu kok, tapi beliau uji-uji ambo Bapak Ibu. Allah tahu jawabannya kok. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang untuk beribadah ya, batas akhir kita beribadah adalah ketika kematian datang menghampiri ya. Dan Rasulullah katakan, wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Artinya apa? Ya, kita curahkan semua kemampuan awak. Ya Pak Ibu ya, awak kerahkan semua daya dan upaya kita untuk melakukan sebuah amal. Bawa sawa semaksimal mungkin loh. Modea yang bisa kita kerajaan, memanglah itu yang bisa kita kerajaan ya. Allah itu lebih tahu.
Bapak Ibu ya, Allah lebih tahu tu keadaan diri kita masing-masing. Kadang awak merasa kan awak lebih tahu diri awak, tapi sebenarnya Allah lebih tahu kekuatan dan kesanggupan kita. Tapi wattaqullah mastata'tum, memang awak beribadah ya bau payu bana semaksimal mungkin. Kok mode itu kemampuan awak baru tu baju lah. Ya, memang itu yang bisa kita kerjakan ya. Dengan mungkin keterbatasan fisik awak, tenaga awak, fikiran kita, ya, apalagi di usia-usia lanjut kita. Tapi yakinlah Bapak Ibu, Allah lebih tahu dengan kondisi hamba-hambanya. Allah akan tetap berikan kebaikan untuk awak. Bapak Ibu ya, bahkan ketika awak sakit pun Allah berikan keringanan. Ketika sulit mendirikan salat, payah kita solat tagak, dibolehkan untuk solat dalam keadaan duduk. Ya Bu, payah ketika duduk diberikan keringanan solat dengan berbaring atau tidur. Kalau lalok itu beda ceritanya. Berbaring payah. Ya, berbaring. Kalau lalu sedero. Tidak, sudah salah dah. Jadi kalau nak bisa duduk berbaring. Tak lalu ya, nak bisa berbaring, bagaimana? Disolatkan deh. Ya, selagi masih ada, masih Allah berikan nikmat kehidupan, yang wajib mesti kita tunaikan terus. Kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, mesti kita usaha benar tarikh. Bahkan kecil Rasulullah, ketika seorang hamba terbata-bata baca Quran, Pak Ibu, kena tutup biar. Awak kadang dilagai kan baru sadar membaca Quran, sehingga bata-bata di dalam baca Quran, tetap mendapatkan kebaikan. Yang biasa baca Quran elok dapat 10 kebaikan, yang terbata-bata dapat 1 kebaikan. Ya, yang penting memang kita beribadah, yuk kita maksimalkan dulu sawak dan menyerah dulu. Dia ambola gaib, ambola uzur bana, langsung menyerah awak. Di situ baru salah kita, baru kena kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqamah akan bisa mengunci surga untuk awak, akan menjadi kunci surga untuk Bapak Ibu ya. Di saat kita mampu terus mengevaluasi, melihat diri kita, mengamati sikap kita, perilaku kita. Setelah kita tahu itu semua, kita hijrah untuk lebih baik, dan kemudian kita jaga semangat hijrah itu dengan istiqamah, maka insya-Allah apapun yang kita harapkan, impian-impian kita akan Allah wujudkan. Bapak Ibu ya, 1447 Hijriah harus menjadi tahun terbaik dalam hidup kita. 1447 Hijriah harus mampu membuat diri kita lebih baik, baik dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat kita. Semangat hijrahnya Rasul harus hadir dalam diri kita untuk menyongsong hari-hari kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu, terakhir kita akan memetik pelajaran dari kisah hijrahnya Rasulullah. Bapak Ibu, baca lihat proses Nabi hijrah dulu dari Makkah ke Madinah. Banyak skenario yang beliau siapkan, banyak strategi yang beliau kerjakan, yang beliau laksanakan bersama para sahabat beliau. Bapak Ibu ya, seperti di malam sebelum beliau hijrah, beliau suruh Ali bin Abi Thalib lalok di atas kasur beliau, dan orang kafir Quraisy salah mengepung rumah beliau. Dan di saat beliau berhasil lolos di saat itu, ada lagi yang menunjukkan arah. Beliau tunjuk ahli dari orang kafir Quraisy yang menunjukkan jalan arah Nabi untuk berjalan ke Madinah. Kemudian ada pula yang mengantarkan makan beliau, yaitu anak dari Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, dalam kondisi hamil. Anda mungkin rasanya seorang orang hamil membawa makanan ke Nabi yang jalannya sangat jauh.
dan ada pula pengembala kambing yang tugasnya apa? Menghapus jejak Nabi juga Abu Bakar ketika berjalan dari Makkah ke Madinah. Itulah beberapa segelintir ya strategi Rasulullah, usaha seorang Rasul untuk melakukan perjalanan menuju kota Madinah. Tapi Bapak Ibu, sabananya bagi Allah sangat mudah, ya, sangat mudah memperjalankan Nabi ko dari Makkah ke Madinah tanpa ada strategi-strategi tadi, tanpa ada rencana tadi, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Bisa Allah memperjalankan tanpa ada rintangan dan hambatan. Tapi ini Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran besar kepada kita bahwasanya untuk mencapai sebuah tujuan, Pak Ibu, untuk mencapai sebuah tujuan kita, terutama tujuan dalam menjalankan kehidupan ini, kita butuh rencana-rencana yang matang, Pak. Ya, kita butuh strategi-strategi yang jitu untuk mewujudkan semua impian awak. Ya, semua rencana-rencana mesti matang kita siapkan untuk sukses dunia, apalagi nanti sukses hidup di akhirat. Maka Bapak Ibu, tidak ada waktu bagi kita sebenarnya untuk berleha-leha di dunia ini. Ya, al-wajibat aktsaru minal awqat. Sesungguhnya kewajiban kita, ya, waktu kita untuk beramal itu sangat banyak. Ya, kewajiban kita lebih banyak ketimbang waktu yang ada. Sehingga waktu yang ada, sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita mesti manfaatkan terus untuk beramal soleh. Ya, apapun bentuk amalnya mesti kita isi, mesti kita lakukan di waktu-waktu yang masih tersisa ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai nasihat, sebagai tausiah untuk kita bersama, terutama untuk kami yang menyampaikan, sehingga kita berharap dari tahun ke tahun ada peningkatan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ajak keluarga kita untuk hijrah bersama-sama, untuk muhasabah diri sama-sama, dan untuk menjadi pribadi yang istiqomah, keluarga yang istiqomah, dan masyarakat yang istiqomah dalam kebaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah bagi Ustaz yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian hari Pak Bian. Ujian hari itu lagi apa soal? Yo, awak ada banyak proyek. Jadi Kula buka apa? Udah batang lah dia, ada sumber. Nah, sip.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mari kita berdoa dan meneruskan salat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام وأنت السلام وإليك يرجع السلام وإليك السلام وإليك يرجع السلام. تبارك فعلت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مبدل وأنت ولا ينفع ذو التكريم والجلال إلهي ربي ربنا سبحان الله.
سبحان الله دائما قائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل هاد وفي كل هاد ونعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمن تقصدنا وكل عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في صخرة الموت ونجنا من النار والأهوال عند الحساب. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله. آمين يا رحمن يا رحيم. آمين يا مجيب السائلين. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم على الحمد لله رب العالمين.